Yesus, kau yang susah dan sedih, nama itu menghiburmu kemana saja kau pergi. Indah namanya, pengharapan dunia. Indah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indah namanya, pengharapan dunia. Indah namanya, suka surga yang bakal. Shalom saudaraku, hari ini kembali kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan Yesus mengurapi kami semua. Roh Kudus memberikan pencerahan bagi kami semua agar kami mengerti akan firman yang ditaburkan. Terpuji Allah yang maha tinggi, Allah maha baik di tahta kerajaan surga. Haleluya, amin. Kita membuka surat Yakobus pasalnya yang pertama ayat 21 sampai 22. Mari kita membuka surat Yakobus pasalnya yang pertama ayat 21 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saudara terkasih, zaman ini, zaman kini, begitu banyak hal yang kotor dan jahat, bahkan semakin meningkat. Semakin banyak hal, tantangan, cobaan yang tidak bisa dihindari. Tapi nas firman Tuhan ini mengarahkan kita bagaimana kita menempatkan diri untuk situasi yang kotor dan yang jahat ini. Bagaimana penempatan diri kita? Nas ini mengarahkan kita untuk melakukan suatu hal yang dicatat dalam nas ini adalah terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Artinya saudaraku, ketika dunia ini begitu jahat, begitu kotor, maka firman yang sudah kita terima itu kita pakai untuk menghadapi semua hal yang jahat dan kotor ini dengan lemah lembut. Karena kita memakai firman Tuhan itu untuk dilakukan. Kita memakai firman Tuhan itu untuk bisa kita menempatkan diri dalam menghadapi situasi yang kotor dan yang jahat ini. Karena firman itu memiliki kuasa. Firman itu memiliki kuasa, saudaraku. Pada ayatnya yang ke-22, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Menjadi pelaku firman, saudaraku. Firman Tuhan itu jika hanya dibaca, hanya didengarkan, maka firman Tuhan tidak memiliki makna dalam kehidupan saya dan saudara. Firman Tuhan tidak memiliki kuasa di dalam kehidupan saya dan saudara. Surat Yakobus ini mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa firman yang telah kita baca, kita dengarkan,
harus dilakukan. Ada banyak hal saya terima masukan-masukan dengan orang menyatakan dirinya, mengklaim dirinya sudah membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu, bahkan bukan satu kali, telah berkali-kali. Hal ini tidak salah, saudaraku. Hal ini baik. Menjadi masalah bila mana firman yang dibacakan itu tidak dilakukan, maka makna pembaca firman Tuhan itu tidak ada. Jadi dengan kata lain, jika saudara telah membaca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, saudara tidak melakukannya, maka hasilnya nol alias omong kosong. Bukankah kalau demikian sama artinya dengan orang yang tidak pernah membaca Alkitab? Dia tentu tidak melakukan. Memiliki arti yang kosong atau nol. Saudaraku yang terkasih, lakukan pembeda dalam hal ini. Aku telah membaca kitab suci, aku telah membaca Alkitab, maka aku melakukannya di dalam kehidupan ini. Ternyata bila mana aku tidak melakukannya, Nats ini, surat Yakobus ini, pasal yang pertama ini, khususnya 22 garis bawahi, dinyatakan bila kita tidak melakukan firman Tuhan, dinyatakan di sana adalah saya dan saudara menipu diri sendiri. Kalau sudah dinyatakan kita menipu diri sendiri, bukankah itu telah dinyatakan dalam kitab Keluaran pula? Jangan mengucapkan saksi dusta atau berbohong. Berbohong berarti menipu. Maka kita telah melakukan dosa secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Hubungannya apa? Hubungannya adalah kita membaca firman Tuhan itu untuk dilakukan. Tetapi kita tidak melakukannya, maka kita telah menipu dalam hal ini. Bukankah Alkitab melarang kita untuk menipu, saudaraku? Benar bukan? Kalau menipu berarti melanggar firman Tuhan. Bila melanggar firman Tuhan berarti berdosa karena tidak melakukan firman Tuhan ini. Saya tidak menyatakan secara langsung bahwa hal ini adalah dosa bagi saya dan saudara. Saya tidak membahas dosa di sini, saudaraku, tapi saya membahas di sini adalah firman itu harus bermakna. Yang kedua, firman itu berkuasa menyelamatkan jiwa. Bukankah kita sering berdoa dengan berkata Tuhan, luputkan aku dari segala mara bahaya. Tuhan beri aku kesembuhan. Tuhan berikan aku berkat-Mu dalam pekerjaan. Tuhan berikan aku pasangan hidup sesuai kehendak. Maka doa ini tidak akan ada pemaknaannya. Doa ini tidak akan ada kuasanya jika firman yang kita dengarkan itu tidak kita lakukan, saudaraku. Firman ini menantang kita sesungguhnya. Apakah kita menipu diri kita sendiri, atau kita sebaliknya menjadi pelaku firman Tuhan? Kalau kita sendiri pelaku firman Tuhan, pasti kita berharga di hadapan Tuhan. Saya yakin saudara dan saya mau menjadi orang yang berharga di hadapan Tuhan, bukan? Jika kita tidak berharga di hadapan Tuhan, maka sia-sia membaca dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Oleh sebab itu, kita juga bisa membuang hal yang kotor dan yang jahat di dunia ini
Setelah kita tahu bahwa firman Tuhan itu mengarahkan kita untuk menempatkan diri kita apa yang harusnya kita lakukan. Banyak hal dalam Alkitab yang saudara dan saya pegang kaya akan arahan-arahan dari Allah yang Maha Kudus untuk menempatkan diri kita dalam melangkah. Tetapi ingat, secara lemah lembut ya. Firman itu tertanam dalam hati saya dan saudara. Maka firman Tuhan itu memiliki makna. Maka firman itu memiliki kuasa menyelamatkan jiwa kita. Iya. Tetapi jika dua hal ini kita tidak raih, kita tidak lakukan menjadi pelakunya, artinya kita menipu diri kita sendiri, saudara. Kiranya nas firman Tuhan ini mengarahkan saudara dan saya untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bisa menghadapi kekotoran dunia, bisa menghadapi kejahatan dunia. Nantikan karya-karya Tuhan Yesus selanjutnya, kembali untuk memuliakan Dia, Allah kita. Shalom. Indah namanya pengharapan dunia, indah namanya suka surga yang bakal, indah namanya pengharapan dunia, indah namanya suka surga yang bakal.